Halo guys, apa kabarnya nih? Sekarang mau kasih kesimpulan film yang berjudul The Infernal Machine. Bagi yang mau nonton alur filmnya bisa klik di sini nih. Nonton itu dulu, baru balik lagi ke sini ya. Tapi bagi yang udah nonton atau nggak mau nonton alur filmnya, pengen tahu kesimpulan filmnya tentang apa, bisa lanjut nonton di video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya ya guys. Oke, langsung aja. Rangkuman film The Infernal Machine. Bruce adalah seorang guru yang ngajar tentang menulis, tapi karyanya sendiri belum ada yang dicetak. Ada satu muridnya yang bernama Elijah, nulis naskah buku yang menurut Bruce sangat bagus, tapi isinya agak-agak. Isinya tentang seorang pendeta yang pada akhirnya menentang Tuhan. Suatu hari, Elijah membakar dirinya sendiri saking kepengen ketemu dengan Tuhan. Dia mati selama 19 menit, lalu dirawat oleh orang tuanya. Tapi karena kondisinya lemah, orang tua Elijah kasihan melihat anaknya yang lemah harus bergantung pada mesin. Akhirnya, mereka mematikan mesin itu agar Elijah meninggal dengan tenang. Bruce yang frustasi karena bukunya ditolak terus sama penerbit, mengambil karya Elijah dan mengatasnamakan dirinya yang menulis buku itu. Lalu, buku itu diterima oleh penerbit dan dicetak. Setelah dicetak, seorang remaja bernama Dwight membaca buku itu dan merasa intisari buku itu membuat dia melakukan pembunuhan di sebuah kampus dengan tujuan mau mendahului takdir Tuhan. Karena dalam buku itu, Dwight merasa takdir itu seperti domino yang digulirkan, akan merembet ke yang lainnya. Maka Dwight ingin mengintervensi takdir Tuhan dengan mengambil nyawa orang-orang di kampus sebagai bentuk dari domino tadi. Karena buku itu disebut sebagai sumber inspirasinya Dwight, itu bikin Bruce stres, merasa bertanggung jawab telah melepaskan buku itu kepada dunia yang disalahartikan oleh pemuda seperti Dwight. Bruce menyendiri bertahun-tahun, sampai akhirnya Elijah yang selamat dari kematian membuat skenario untuk membalas dendam kepada Bruce karena bukunya diambil. Sampai dia menyewa aktor dan aktris buat bikin hidup Bruce tertekan, dan menulis semua kejadian saat membalas Bruce itu sebagai karyanya yang kedua. Jadi menjadikan si Bruce ini sebagai tokoh utama dari buku yang kedua itu, tapi dengan judul yang lebih ekstrim, yang punya potensi bakal bikin masalah buat Bruce, karena Elijah nih membuat Bruce sebagai penulis buku kedua itu. Judul bukunya The Divine Apostate, yang kalau diterjemahkan menjadi murtad ilahi. Tapi Bruce merasa sudah cukup banyak masalah dalam hidupnya karena buku Elijah yang pertama. Makanya dia menolak buku yang kedua atas namanya itu, dan mengirim surat kepada penerbit untuk menyatakan kalau bukan dia penulis buku The Infernal Machine. Elijah mati terbakar seperti yang dia mau karena ada kebocoran oksigen dari tabung oksigen yang dihirup oleh Elijah. Nah, begitu guys, jadi rangkuman filmnya, singkat, padat, jelas. Hal janggal di film The Infernal Machine. Kenapa Bruce mau mengendari mobil sampai 14 mil atau sekitar 22,5 km buat nelpon Elijah? Uang buat bensinnya kan bisa dibeliin HP yang murah aja. Cari yang second. Nah, Bruce ini pusing karena dikirimin surat sama penggemarnya. Sampai-sampai dia harus mengendarai mobil jauh buat telepon ngasih tahu kalau dia nolak jadi mentornya. Kenapa musingin amat gitu loh? Kan tinggal dicuekin aja. Kan juga bukan surat tagihan atau surat utang. Kalau pusing sama teror si William ini, kenapa nggak pindah aja sekalian? Jual rumahnya ke agen properti, pilih tempat yang enak buat menyendiri. Kayak dekat pantai gitu, kan bisa tuh pindah ke Bali. Elijah kenapa nggak datangin Bruce aja, minta tanggung jawab. Kalau nggak mau, ya baru teror. Atau sewa pengacara aja biar urusan kelar. Kan banyak duitnya, buat biaya hidup bertahun-tahun neror Bruce, sama sewa aktor. Kenapa nggak dia cetak aja buku keduanya atas nama dia? Kan bisa ngetop tuh. Kalau nggak mau, ngapain juga balas dendam ke Bruce? Sementara itu dulu guys, hal-hal yang janggalnya. Barangkali misalkan guys ada ngeliat yang janggal-janggal lainnya, bisa tulis di komen ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya ya guys. Oke, see you. Bye-bye.